Salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast untuk hidup lebih baik lebih benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar khususnya buat kalangan muda, tipe cowok yang wajib dihindari. Wah, jadi jangan mendekati cowok aja, harus tahu apa yang harus dihindari. Pada dasarnya, manusia dalam makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kebutuhan seperti kasih sayang, perhatian, dan cinta bisa kamu dapatkan dengan cara membangun sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan tentu kamu ingin merasakan perasaan menyenangkan dan tentram dalam benak kamu, bukan? Banyak sekali cewek yang terjebak dalam hubungan yang kurang sehat. Hal ini berbeda dengan ekspektasi pertama ketika kamu ingin membangun sebuah hubungan. Di antara banyaknya pasangan di luar sana, banyak sekali dari mereka yang tidak merasakan sesuatu yang ganjal dalam hubungannya. Parahnya lagi, mereka bahkan tidak sadar bahwa semakin lama hubungan tersebut akan semakin membahayakan mereka. Jika dirimu sudah mulai muncul keraguan untuk berpisah dengan pasangan, lihatlah beberapa faktor yang ada di dalam diri pasanganmu. Apakah cowok tersebut adalah seseorang yang benar-benar baik, sayang, dan tulus kepada kamu? Pertimbangkanlah hal tersebut untuk keamanan dan kenyamanan dirimu. Kali ini kita akan membahas tentang tipe cowok yang harus kamu hindari saat ingin menjalin hubungan. Jika sudah dalam status komitmen, apa yang harus dilakukan? Jika cowok tersebut sesuai dengan kriteria di bawah ini, maka yang harus kamu lakukan adalah pergi menjauh dari cowok ini. Berikut beberapa hal yang harus kamu ketahui dan waspadai menjadi sebuah peringatan. Selain yang paling utama adalah harus seiman. Yang pertama adalah pemarah. Apakah pasangan kamu adalah cowok yang mudah marah? Biasanya sifat ini digambarkan seperti sebuah granat di ladang yang memendang luas. Tidak ada yang mengetahui lokasi dari granat tersebut. Namun jika tersentuh sedikit saja, granat itu akan langsung meledak. Granat itu adalah sifat dari cowok pemarah. Cowok pemarah juga ditandai dengan perasaan yang selalu menggebu-gebu dan tidak sabar. Cowok ini akan langsung marah dan kesal jika apa yang diinginkan dan diharapkan olehnya tidak terkabul. Perasaan marah yang selalu dirasakan inilah yang menjadi alasan mengapa kamu harus menjauhi cowok ini. Kamu harus mulai mempertimbangkan apabila jika kamu selalu kena imbasnya, jika cowok kamu sedang meledak dan marah karena suatu hal yang tidak kamu lakukan, sampai sejauh mana dia tidak akan menyakitimu, berapa lama lagi dia akan bisa mengontrol perasaanmu. Hati-hatilah, sebab kamu tidak akan tahu apa yang terjadi jika seseorang lost control saat sedang marah. Bisa jadi tanpa sengaja dia menyakiti dirimu karena kemarahannya. Marah adalah pintu pertama, sebuah pintu buruk lainnya seperti gerbang dalam rumah. Yang kedua, main tangan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, sifat marah yang ada pada diri seseorang bisa menjadi pintu pertama sebagai gerbang kepada tindakan buruk lainnya saat sedang dalam kondisi marah. Emosi seseorang sangat tidak stabil. Salah satu cara melepaskan marah dan meredakan emosi tidak stabil adalah dengan memukul, membanting, atau menyakiti orang lain. Inilah yang disebut dengan pintu berikutnya dari kemarahan. Seseorang yang marah tanpa kontrol yang baik dari dalam dirinya bisa membuat kamu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja cowok tersebut memukul kamu atau mendorong kamu. Meskipun dia tidak ada maksud seperti itu, namun kamu bisa saja mengalaminya. Bukan hanya dengan kata-kata kasar dan jahat yang akan menyakiti dirimu, tetapi bisa dengan ayunan tangan yang membuat kamu tersakiti secara fisik. Mungkin setelah emosinya mereda, dia akan menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada kamu atas apa yang pernah dilakukannya. Namun percayalah, kalau hal tersebut bisa terulang seperti siklus yang tidak ada habisnya. Yang ketiga, pemalas. Salah satu tipe cowok yang patut kamu hindari adalah orang yang sangat malas. Dia suka menunda-nunda pekerjaan hingga menumpuk. Hindari orang tersebut. Yang keempat, manipulatif. Salah satu tindakan yang tidak disukai oleh sebagian besar orang, manipulatif, adalah tindakan yang paling tidak adil, membuat kambing hitam dari masalah yang ditimbulkan oleh pasanganmu. Cowok yang manipulatif akan bersikap bahwa dirinya adalah pusat kebenaran. Semua orang selain dirinya melakukan tindakan yang salah. Sangat keji, bukan? Mendengarnya saja sudah membuat merinding. Apalagi jika harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa cowok seperti ini menjadi pasangan kita. Yang berikut, pembohong. Siapa yang mau dibohongi? Pasti tidak ada yang mau, bukan? Bohong adalah tindakan yang sangat dilarang dalam sebuah hubungan. Menurut De Vito, dalam bukunya yang membahas tentang hubungan, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah salah satu yang paling penting dalam berjalannya sebuah hubungan. De Vito menyebutkan bahwa untuk mempertahankan dan membangun sebuah hubungan, komunikasi yang terbuka dan jujur adalah salah satu yang paling penting. Dan berkata jujur dan sikap saling terbuka membuat pasangan akan merasa nyaman. Yang keenam, selingkuh.
Hal yang sangat mengecewakan adalah perselingkuhan. Banyak yang berpendapat selingkuh adalah sebuah penyakit. Walaupun awalnya pelaku selingkuh menyesali apa yang dilakukannya, tetapi pada akhirnya pelaku tersebut akan terus melakukan perselingkuhan. Seperti seseorang yang kecanduan, perselingkuhan kerap kali terjadi walaupun cowok kamu sudah berjanji tidak mengulanginya lagi. Yang ketujuh, anak mami. Bukan dalam hal darah. Anak mami di sini dimaksudkan karena sikap manja dan selalu mengadu. Jika cowok kamu adalah orang yang selalu mengadukan segala sesuatu kepada orang tuanya, ini bisa jadi hal yang gawat. Mengadu di sini adalah ketika cowok kamu merasa sengaja ingin mendapatkan pembelaan dari keluarganya. Cowok kamu menghampiri keluarganya bukan untuk menceritakan dan meminta saran untuk solusi atau masalah yang terjadi, melainkan mendapatkan pembelaan. Hindari orang seperti ini. Yang berikut, tebar pesona kepada semua orang. Jika saat PDKT saja dia masih bisa tebar pesona ke cewek lain, kamu patut mempertimbangkan hal tersebut. Jika saat ini PDKT cowok kamu sudah berani melakukan hal tersebut, bagaimana jika dia sudah menjadi pasanganmu? Berhentilah. Yang berikut, posesif. Salah satu kata yang paling menyeramkan posesif adalah tindakan mengekang yang dilakukan terhadap diri kita. Mungkin pasangan merasa cemburu dengan kita hingga memunculkan rasa memiliki yang sepenuhnya. Namun tahukah kamu, kalau rasa ingin memiliki sepenuhnya yang dimiliki oleh cowok kamu terlalu berlebihan, ini namanya posesif. Kamu sangat dirugikan jika memiliki pasangan seperti ini. Semua tindakan kamu akan terbatas karena cowok kamu akan marah atau ngambek. Ke-10, tidak membanding-bandingkan dan menghargai. Salah satu hal yang penting dalam sebuah hubungan yaitu saling menghargai satu sama lain. Dalam sebuah hubungan, mendengarkan keluh kesah dan kekhawatiran menjadi hal yang patut dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan perasaan dicintai oleh orang lain. Namun, bagaimana jika kamu selalu dibandingkan dengan cewek lain? Pada saat itu kamu membutuhkan dorongan dari pasangan kamu. Hindari cowok yang bertingkah dengan selalu membandingkan kamu dengan cewek manapun, baik mantannya, temannya, idolanya, atau yang lain. Ya, itulah kurang lebih topik-topik yang kita pelajari. Jangan berharap sebuah mujizat seseorang bisa berubah. Jadi selain beriman di dalam Kristus, imannya sama, tetapi pertimbangan-pertimbangan tadi itu harus dipertimbangkan. Menjadi pasangan yang seimbang, tidak hanya seiman, tapi seimbang di dalam banyak aspek. Kepribadian yang dewasa, kepribadian yang matang, sekalipun memang tidak ada yang orang sempurna, tapi kalau kriteria tersebut banyak dimiliki oleh cowok kamu, berhentilah. Berdoalah dan cari pasangan yang lain. Shalom, salam podcast M116.